Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah Anda sebagian orang kadang-kadang melakukan ibadah kemudian melakukan selfie. Moto diri sendiri, saya sedang sholat. Moto diri sendiri, saya sedang bersedekah. Moto diri sendiri, saya sedang mengerjakan umroh. Moto diri sendiri, saya sedang wukuf di Arafah. Moto diri sendiri, saya sedang berdoa. Dan segala macam jenis-jenis orang melakukan selfie saat ibadah. Kiranya kita tidak bisa langsung mengatakan, itu salah, itu keliru. Coba kita timbang dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Artinya, sebutlah nama Rabbmu dalam keadaan tadarru', tunduk, kemudian khifah, ini yang akan kita bicarakan, yaitu tersembunyi, tidak menyaringkan suara, baik saat pagi ataupun petang, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menafsirkan wa khufyah, artinya tersembunyi, maknanya adalah la jahran wala alaniyah, tidak terang benderang, tidak dijelaskan. Yakhafu minhu riya, karena takut darinya perbuatan riya. Bal khufyah wa ikhlasan lillahi ta'ala, tetapi dikerjakan secara tersembunyi, murni, tulus, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi tadarru'an wa khufiyah. Sebelum saya lanjutkan, ada ayat yang semisal dengannya, yaitu surat Al-A'raf ayat 55. Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menunduk dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tatkala menafsiri tadarru'an wa khufyah, beribadah dengan menunduk, menyembunyikan. Beliau mengatakan as-sir, yaitu ibadah dengan secara rahasia. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, imamul mufassirin, mengatakan wa khufyah yaqulu bi khushu'i qulubikum wa sihhatil yaqin bi wahdaniyatihi wa rububiyyatihi fima bainakum wa bainahu la jiharan wala mura'ata. Artinya, yaitu beribadah dengan khusyuk hati dan yakin yang benar-benar keyakinan tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah tersebut hanya ada antara kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terang-terangan, tidak juga dikerjakan secara riya. Inilah kenapa akhirnya kita mengatakan selfie tatkala beribadah umroh, haji, tawaf, selfie, bahkan yang sangat menyedihkan kadang-kadang, Ka'bah, Baitullah yang merupakan rumahnya Allah, dan sebuah rumah akan menjadi agung ketika digandengkan dengan nama Allah, Baitullah.
Sesuatu akan menjadi agung ketika digandengkan dengan zat yang agung. Baitullah. Dijadikan tempat selfie. Bukan lagi khusyuk untuk beribadah. Khusyuk untuk berdoa. Khusyuk untuk berzikir. Tetapi dijadikan selfie. Dengan berbagai macam alasan. Entah itu sebagai kenang-kenangan. Entah itu sebagai tahadduts bin ni'mah. Entah itu sebagai hal apa saja yang merupakan qaulul haq urida bihil batil. Perkataan yang benar tapi diinginkan darinya kebatilan. Maka saya bisa katakan selfie saat ibadah rentan sekali dengan riya. Dan kita diperintahkan untuk beribadah dengan menyembunyikan, merunduk. Ada sebuah riwayat yang menarik. Lamma ra'a Ibnu Umar rajulan yusalli wa yutabi'. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang sholat. Kemudian setelah sholat, dia sholat lagi 2 rakaat. Qala lahu ma hadha? Lalu Abdullah bin Umar bertanya kepada orang tersebut, sholat apa ini? Setelah kamu mengerjakan 2 rakaat sholat apa ini? Kemudian orang tersebut menjawab, inni lam usallil bariha. Wahai Abdullah bin Umar, aku tadi malam ketinggalan sholat malam. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aturidu an tukhbirani al-an? Wahai fulan, apakah sekarang kamu ingin beritahu aku sholat 2 rakaatmu bahwa tadi malam engkau belum sholat? Innahuma raka'atan. Dia cuma 2 rakaat. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengajari kita, orang yang sangat perhatian kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, mengajari kita agar sembunyikanlah amalmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.